Tapi walaupun dia nggak dapat penghargaan individu, di mata semua orang, musim itu Ciro emang bener-bener jadi yang terbaik. Kenapa Ciro Alves harus pamit sekarang? Nah, kita bagi pembahasannya ke dalam 3 faktor. Kalau Ciro bakalan menjalani proses naturalisasi di tahun ini. Ada pertemuan, ada pula perpisahan. Cepat atau lambat, perpisahan itu memang pasti akan terjadi. Dan di Bandung, di atas lapangan hijau, ada kisah yang bukan hanya sekedar profesionalitas antar pemain dan klub belaka, tapi di baliknya ada cinta dan dedikasi. Namun sayang, kisah tersebut pada kenyataannya sudah harus menemui titik akhirnya. Ciro Alves, winger andalan Maung Bandung, akhirnya pamit. Kabar ini sebenarnya gak tiba-tiba. Karena sesuai kontrak, kebersamaan Ciro Alves bersama Persib Bandung memang cuma sampai 30 April 2025. Tapi karena kualitas yang masih layak dan dedikasi Ciro terhadap Persib yang gak main-main, bikin Bobotoh masih belum rela kalau harus kehilangan sosok seperti Ciro Alves. Dan di sini kita bakal bahas kenapa sih Ciro Alves sebegitu dicintainya oleh Bobotoh. Gimana aja kiprah selama bareng-bareng bersama Persib Bandung. Dan apakah ini memang keputusan yang tepat untuk Ciro Alves dan juga Persib. Bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Datang di musim 2022, Ciro Alves sempat jadi harapan besar. Didatangkan dari Persikabo 1973, striker asal Brasil ini digadang-gadang bakal nambah daya gedor Persib yang saat itu lagi cari kestabilan. Tapi sayangnya, debut Ciro ternyata gak langsung mulus bang. Di awal musim, Ciro cedera, patah tulang selangka yang dia dapetin di laga melawan Persebaya pada ajang Piala Presiden 2022. Epicnya kalau kalian masih ingat, di momen itu Ciro maksain main sampai full time yang akhirnya bisa nyetak gol. Padahal dia udah ngalamin cedera patah tulang selangka itu dari babak pertama. Bayangin, gimana totalitasnya seorang Ciro Alves yang pada saat itu emang mau ngebuktiin kalau dirinya layak buat jadi winger andalan Persib Bandung. Bahkan kurang lebih sekitar 3 bulan, Ciro harus menjalani pemulihan. Dan karena cedera itu, di awal musim Liga 1 2022-2023, dia sempat kesusahan dan bener-bener struggle banget gara-gara cedera. Sampai 7 laga awal dia sama sekali belum bisa nyetak assist ataupun gol, yang padahal harusnya itu jadi tugas utamanya. Dari situ banyak yang mulai ragu, wah ini winger dengan nama besar bisa beneran moncer gaya di Persib. Tapi begitu pulih bang, perlahan Ciro mulai menunjukkan kualitasnya. Di musim 2022-2023, Ciro main sebanyak 31 laga dan berhasil cetak 10 gol serta 5 assist. Catatan itu sebenarnya masih jauh dari harapan dan ekspektasi semua orang. Karena di musim sebelumnya, waktu dia masih berseragam Persikabo, dia berhasil cetak 20 gol dan 5 assist. Tapi mengingat Ciro yang sempat harus struggle dengan cedera, ini jadi statistik yang not bad dan bisa dimaklumi. Bobotoh juga masih sabar dan yakin kalau di musim selanjutnya Ciro bisa bener-bener ngebuktiin kualitasnya. Dan bener aja, prasangka Bobotoh bener-bener terjawab. Di musim 2023-2024, dari 35 laga, Ciro Alves berhasil mencatat 16 gol dan 15 assist plus memberi gelar juara buat Persib Bandung. Bahkan di musim itu juga sebenarnya Ciro sangat layak buat dapat gelar Player of the Season. Tapi entah kenapa penghargaan itu seakan dicuri oleh Francisco Rivera, yang padahal dari segi statistik dan kontribusi rasanya Ciro jauh lebih unggul. Tapi walaupun dia nggak dapat penghargaan individu, di mata semua orang musim itu Ciro emang bener-bener jadi yang terbaik. Sedangkan di musim ini sampai pekan ke-30, Ciro juga udah nyetak 6 gol dan 13 assist. Bahkan di saat lini serang Persib yang silih berganti karena badai cedera, di usianya yang udah 36 tahun nyatanya Ciro masih sehat walafiat. Dia masih konsisten bermain tanpa ada kendala apapun. Gak ada cedera dan gak ada juga akumulasi kartu. Golnya emang belum sampai 2 digit, tapi kontribusinya punya pengaruh yang benar-benar kuat banget buat kesuksesan Persib di musim ini. Tapi guys, dibalik itu semua, Ciro di Persib bukan cuma soal statistik, bukan cuma soal gol atau assist. Di mata Bobotoh, Ciro adalah energi. Cara dia bermain, semangatnya di lapangan, kengototannya, bahkan ketika tim lagi kesulitan, Ciro tetap ngasih 100% kemampuan. Dia bareng Persib nyatanya nggak main cuma pakai kaki dan badannya, tapi dengan hatinya. Bahkan di saat dirinya belum memberi kontribusi maksimal, Ciro seakan gak rela ketika dirinya harus diganti. Lu tahu gak sih, kayak lu belum bisa dapetin sesuatu yang lu pengen, tapi kata pelatih, lu udah cukup sampai di situ aja. Nah, Ciro di setiap laganya itu kayak gitu. Selalu punya ambisi buat ngasih yang terbaik.
Bukan buat dirinya sendiri, tapi buat tim yang dia bela. Namun seperti pada umumnya semua kisah indah, akhirnya datang juga kabar yang berat. Ciro Alves pamit. Tapi kenapa? Kenapa Ciro Alves harus pamit sekarang? Nah, kita bagi pembahasannya ke dalam 3 faktor. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi faktor internal Persib, mereka emang pengen melakukan penyegaran atau regenerasi dari skuad yang sekarang. Karena skuad yang sekarang dirasa sudah terlalu tua dan butuh regenerasi biar mereka bisa tetap tampil maksimal di musim-musim berikutnya. Mengingat usia Ciro yang udah 36 tahun, alasan ini emang masuk akal dan masih bisa diterima. Walaupun sejauh ini kontribusinya masih sangat baik, tapi gak ada yang bisa jamin kalau di musim depan Ciro yang usianya udah masuk 37 tahun bakalan tetap sangar kayak sekarang. Kemudian faktor yang kedua adalah masalah kontrak. Kayak yang udah gua bilang di awal, kalau Ciro emang kontraknya habis sampai tanggal 30 April 2025. Makanya Ciro udah pamit dari sekarang. Tapi walaupun kayak gitu, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mastiin kalau Ciro bakalan tetap main dan bareng-bareng sama Persib sampai musim ini selesai dan sampai angkat trofi bareng Persib Bandung. Sedangkan untuk faktor yang ketiga, ada kemungkinan kalau Boyan Hodak pengen mainin penyerang dengan karakteristik yang berbeda. Ini emang masalah strategi. Jika Boyan Hodak masih mempertahankan strategi dan pemain yang punya karakteristik yang sama, yang gitu-gitu aja, bukan gak mungkin di musim ketiganya bersama Persib nanti, taktik Boyan Hodak itu bakal semakin mudah buat ditebak dan di-counter oleh para lawannya. Makanya perubahan pemain ini emang perlu dilakuin sama Persib, agar di musim ketiganya nanti taktik Boyan Hodak gak gampang dibaca oleh para lawannya. Kehilangan Ciro bukan cuma soal harus kehilangan pemain. Ini soal kehilangan icon. Persib sekarang harus cari sosok baru yang bukan hanya jago dribbling, skill individu di atas rata-rata, jago assist, atau bahkan ngegolin. Tapi Persib juga harus mampu nyari sosok yang bisa membangkitkan semangat stadion, yang totalitas main buat Persib dan bisa main pakai hatinya. Siapa calon penggantinya? Kita masih belum tahu. Tapi kalau buat mengganti peran Ciro Alves secara keseluruhan, berat bang. Pemain kayak Ciro ini jarang banget. Mungkin kalau soal skill yang sama kayak Ciro masih bisa didapetin sama Persib. Tapi yang bisa main pakai hati dan totalitas di setiap laga, belum tentu bakal sama persis kayak apa yang Ciro lakuin. Dan terkait masa depan Ciro Alves juga masih belum jelas. Belum ada kabar yang benar-benar pasti. Cuman kalau gua lihat kabar yang paling kencang, Ciro katanya bakal gabung Malut United. Tapi balik lagi, rumor itu juga belum bisa dipastiin 100%. Dan kemungkinan besar Ciro bakalan tetap main beberapa musim lagi. Mungkin sekitar 2 atau 3 musim. Bahkan informasi dari istri Ciro Alves yang ngonfirmasi langsung kalau Ciro bakalan menjalani proses naturalisasi di tahun ini. Bukan buat timnas, tapi emang Ciro yang ingin berstatus jadi WNI. Sebenarnya dengan status Ciro yang jadi WNI, ini jadi keuntungan besar dan worth it banget buat tetap Persib pertahanin. Karena untuk ukuran pemain lokal, belum ada yang setara dengan Ciro Alves. Dan poin yang paling untungnya, Persib bisa punya pemain lokal tapi rasa asing. Dan sebenarnya harapan Ciro Alves juga dia tetap pengen main di Persib sampai pensiun. Tapi namanya rencana manusia masih bisa berubah. Apapun keputusan yang diambil Ciro Alves, tentu ini adalah keputusan yang diambil secara matang. Dan pastinya itu emang jadi yang terbaik buat Ciro. Kalau emang Ciro harus main di klub lain, ya Boboto harus rela. Bahkan kalau suatu saat nanti bisa aja Ciro justru ngebobol gawang klub yang sebenarnya dia cintai. Dalam sepak bola gak ada kisah yang abadi, tapi kenangan itu abadi. Ciro Alves benar-benar bakal jadi legenda yang bakal terus diingat oleh Boboto. Kontribusi, dedikasi, serta gelar back-to-back champions udah lebih dari cukup buat Ciro abadi di hati para Boboto. Menurut gua, mau gak mau ini emang keputusan yang terbaik buat kedua pihak. Dari sisi Persib, mereka emang butuh regenerasi biar timnya tetap tampil konsisten dalam jangka panjang. Sedangkan dari sisi Ciro, ini juga bisa jadi momen bagus karena dia ninggalin Persib dengan kenangan yang benar-benar indah dan dalam titik terbaiknya. Tapi menurut kalian gimana? Tulis pendapat lo di kolom komentar bang. Gua penasaran apakah lo setuju sama keputusan Ciro Alves dan Persib. Gua juga pengen tahu momen yang paling lo inget tentang Ciro Alves dan juga Persib itu apa. Kalau lo suka video ini jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan update berita sepak bola Indonesia dari sudut pandang yang beda, lebih mendalam dan gak gitu-gitu doang. Gua pamit dulu, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.